Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ariastia dari 10 TKP 4. Di sini saya akan membacakan materi tentang tata ruang kantor. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout atau sering disebut juga layout. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor diantaranya sebagai berikut. Menurut De Liongji mengatakan, tata ruang kantor adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Setelah itu, pengaturan tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan di antaranya mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Menjadi kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan, memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. Tujuan menurut De Liongji, yang pertama, pekerjaan kantor itu dalam proses pelaksanaannya dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Yang kedua, perangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. Yang ketiga, kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai dapat terpelihara. Yang keempat, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Yang kelima, seluruh ruang dipergunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang keenam, pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan dapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh, tersusun tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah sewaktu-waktu diperlukan. Kesimpulannya yaitu, kelancaran jalannya pekerjaan, merubah semangat para pegawai, memberikan kesan baik para tamu, mempermudah pengawasan. B. Asas-asas pokok dan prinsip tata ruang kantor. Yang pertama, asas-asas pokok tata ruang kantor. Menurut Richard Muther, ada 4 asas tata ruang kantor pada suatu kantor. Keempat asas itu semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Asas-asas tersebut yaitu, yang pertama, asas jarak pendek. Tata letak antar mejanya tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawannya menjadi lebih cepat. Yang kedua, asas rangkaian kerja, yaitu penempatan pegawai dan peralatan menurut urutan kerja. Yang ketiga, asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan kerja atau pegawai. Yang keempat, asas penggunaan segenap ruangan, agar tidak ada ruangan atau luas ruang yang tidak dimanfaatkan. Yang kedua, prinsip-prinsip tata ruang kantor. A. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. B. Bagian-bagian dan seksi-seksi ditempatkan berdekatan. C. Aliran pekerjaan harus sederhana. D. Peletakan ATK dekat dengan pegawai. E. Gunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sama. E. Susunan meja harus rapi dan usahakan tidak menghadap sumber cahaya. G. Pekerjaan yang gaduh ditempatkan dekat dengan jendela dan jauh dari orang lain. C. Bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang kantor tertutup.
Suatu ruangan dikatakan terpisah atau tertutup apabila ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Keuntungannya, moral pekerja atau staf terjaga, pekerjaan yang bersifat rahasia tetap terjaga, menghindari gangguan pekerja lain, pemimpin lebih tenang. Kelemahannya, pengawasan sulit dilakukan, cahaya sulit masuk dan udara sulit beredar, sulit melakukan tukar tempat, sulit menampung apabila terjadi penambahan alat-alat atau pegawai. Yang kedua, tata ruang terbuka. Semua aktivitas dilakukan dalam satu ruangan besar tanpa sekat. Keuntungan, agar sulit menampung, memudahkan pembentukan ruangan, cahaya dan udara mudah masuk dan beredar, memperlancarkan pekerjaan, pegawai lebih mudah dan efektif. Kelemahan, dapat merendahkan moral pekerja atau staf, mengurangi keamanan pekerja hilang kepribadian, mendapat gangguan pekerjaan lain, pemimpin terganggu. Dan yang ketiga, tata ruang semi tertutup. Ruangan tertutup yang disekat hanya setinggi 1,5 meter. Keuntungannya menjaga privasi kerja, dan kelemahannya perubahan sulit dilakukan. D. Lingkungan fisik kantor, yaitu lokasi dan faktor lingkungan masyarakat. Hal-hal yang harus diperhatikan, pertama, mengembangkan kantor di masa mendatang. Yang kedua, gambaran pengembangan wilayah di masa mendatang. Yang ketiga, sumber tenaga kerja dan kebutuhan kantor. Yang keempat, udara yang bersih dan segar. Yang kelima, ongkos pemeliharaan yang rendah. Yang keenam, fasilitas angkot. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang. Yang pertama, pencahayaan. Yang kedua, perencanaan warna. Yang ketiga, perencanaan udara. Yang terakhir, perencanaan suara. F. Pedoman dalam menyusun tata ruang kantor, menempuh jarak pendek, aktivitas lancar, ruang digunakan secara efisien, pengawasan terjalan dengan baik, pihak luar mendapat kesan baik, dan susunan dapat diubah. G. Langkah-langkah menyusun tata ruang kantor. 1. Buatlah denah kantor dalam ukuran skala, pintu masuk, dan jendela. Yang kedua, pelajari pekerjaannya, seperti jenis, proses, atau urutan kerja. Yang ketiga, tekanan letaknya meja, kursi, lemari, mesin kantor, dan fasilitas lainnya. Yang keempat, hapus dan gambar kembali alat-alat kantor dan letakkan pada tempat yang memenuhi prinsip dan asas tata ruang. Teknik penataan meja kantor. Yang pertama, disusun menurut garis lurus menghadap satu arah. Yang kedua, sediakan jarak untuk lalu lintas personil atau orang lain. Yang ketiga, lebar lorong baris 120 meter dan antar baris 80 cm. Yang keempat, meja pemimpin ada di paling belakang dan dekat dengan bawahannya. Yang kelima, jauhkan personil dengan pekerjaan yang menimbulkan konsentrasi penuh dan berhubungan dengan publik personil lainnya. Yang keenam, dekatkan personil yang membutuhkan perlengkapan kerja yang sulit dipindahkan dengan keperluan pekerjanya. Yang ketujuh, jauhkan personil dengan alat kerja yang menimbulkan getaran dari dinding. Yang kedelapan, tempat personil dengan alat kerja berat dengan dinding, tiang, atau penyangga. Yang kesembilan, beri ruang pribadi untuk pemimpin yang sering kedatangan tamu. Kesepuluh, ruangan pribadi bisa berukuran 2,5 kali 3,6 9 meter persegi dengan meja 150 kali 90 cm dan disediakan fasilitas atau alat-alat yang dibutuhkan. Standar ruang kantor.
Contohnya, negara Inggris dalam 1963 telah ditetapkan undang-undang mengenai kantor The Office Act yang menetapkan standar ruang kantor, yaitu antaranya pertama, kebersihan, yang kedua, luas ruang kantor tidak boleh dijajal pegawai, yang ketiga, suhu udara, yang keempat, ventilasi, yang kelima, penerangan cahaya, yang keenam, fasilitas kesehatan, yang ketujuh, fasilitas cuci, yang kedelapan, air minum, yang kesembilan, kecelakaan, yang ke-10 tempat pemakaian atau loker, yang ke-11 tempat duduk, yang ke-12 lantai, gang, tangga, yang ke-13 mesin, yang ke-14 beban berat, yang ke-15 pertolongan pertama, yang ke-16 penjagaan kebakaran, yang ke-17 pemberitahuan. H. Merancang tata ruang kantor. Yang pertama, jenis atau bidang pekerja. Yang kedua, penempatan. Yang ketiga, banyaknya personal. Yang keempat, penempatan personal. Yang kelima, pencahayaan. Yang keenam, ventilasi, dan lain-lain. Tata letak. A. Pengertian. Keputusan penting untuk efisiensi jarak panjang. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, utilisasi ruang, alat, orang yang lebih tinggi. Yang kedua, aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik. Yang ketiga, moral karyawan yang baik dan lingkungan yang nyaman. Yang ketiga, interaksi dengan pelanggan. Yang keempat, fleksibilitas. B. Tipe-tipe tata letak. Yang pertama, tata letak dengan posisi tetap memenuhi persyaratan. Yang kedua, tata letak yang berorientasi pada proses hubungan dengan produksi volume rendah dan variasi tinggi. Job shop atau produksi terputus. Yang ketiga, tata letak penempatan pekerja atau peralatan kantor yang melancarkan aliran informasi. Yang keempat, tata letak retail menempatkan rak-rak dan memberikan tanggapan perilaku pelanggan. Yang kelima, tata letak yang berorientasi pada produk mencari utilisasi, karyawan dan mesin yang paling baik dalam produksi yang kontinu atau ulang. Tata letak dan desain dari fasilitas fisik masih merupakan seni. Walaupun demikian, tata letak yang baik perlu menetapkan. Yang pertama, peralatan penanganan bahan seperti ban berjalan dan lain-lain. Yang kedua, kapasitas dan persyaratan luas ruang. Yang ketiga, lingkungan hidup dan estetika. Yang keempat, aliran informasi. Yang kelima, biaya perpindahan antar wilayah kerja. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.